Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayah dan bunda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan izin beliaulah, izin Allah lah kita dapat menyelenggarakan acara sharing session pada hari ini. Dan solawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Badriah Qudsi selaku founder dari Akish karena telah selalu mendukung kami untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi ayah dan bunda. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Faiz Rahman Syakbani selaku Ketua Yayasan dari Akil Global Islami dan kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan teacher yang ada di Akish, juga rekan-rekan di Akish Primary School. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah sama-sama kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di kesempatan kali ini Akish mengundang guest speaker Ibu Linda Astuti, MPSI Psikolog, dengan tema Building Hardiness Character from Early Childhood. Beliau adalah salah satu dosen di UIN, Suska Riau. Baiklah, kita undang terlebih dahulu Ibu Linda Astuti. Kita berkenalan langsung dengan Ibu Linda Astuti. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di sharing sessionnya Akish. Insya Allah bermanfaat ya Ibu Linda. Sama-sama Miss Dea, insya Allah bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebentar, sebelum kita memulai sharing session kita hari ini, tak kenal maka tak sayang. Baik, kita kenalan dulu ya Ibu Linda. Saya akan sedikit membacakan CV dari Ibu Linda Astuti. Jadi Ibu Linda Astuti ini adalah rekan sejawat saya sesama profesi psikolog. Beliau menyelesaikan S1 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2011 dan selesai di tahun 2016. Kemudian beliau melanjutkan kembali studi profesinya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan mengambil peminatan psikologi pendidikan, dan saat ini beliau sudah selesai dan alhamdulillah keren sekali sudah menjadi tenaga pendidik di Alma Mater S1 ya Ibu Linda ya. Iya, betul sekali Miss. Alhamdulillah diamanahkannya seperti itu. Semoga saya amanah dan istiqomah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk pengalaman beliau sendiri, beliau sebelumnya pernah sebelum menjadi dosen, menjadi asisten dosen dulu ya, Ibu Linda ya, di UIN Suska Riau. Kemudian beliau juga pernah berpraktek atau menjadi guru BK di salah satu sekolah, MTS Al-Huda, Bukit Selanjut. Kemudian saat ini, selain menjadi dosen dan psikolog, tentunya Ibu Siet konselor di Miracle Psychology. Begitu ya Ibu Linda ya? Betul Miss. Betul. Kemudian proyek-proyek yang sedang gencar dilakukan saat ini adalah menjadi guest speaker ya di berbagai acara seperti dalam kegiatan aktif dari parenting secara daring karena mungkin sekarang kan pandemi ya. Jadi Ibu Linda ini sedang aktif-aktifnya menjadi guest speaker daring, pernah menjadi guest speaker daring dalam kegiatan parenting class dengan tema karakter tangguh pada anak, yang insya Allah hari ini kita akan membahas itu kembali ya. Terus beberapa kali menjadi guest speaker, menggali potensi diri, kemudian yang terakhir ini menjadi guest speaker dengan tema belajar asyik dan menyenangkan di masa pandemik. Keren sekali Ibu, alhamdulillah.
Jadi nanti bisa Alhamdulillah, terima dibagi ya, kasih. bisa dibagi Insya Allah, dengan Akis. Miss. Insya Oke, baik Ibu Allah. Linda. Kita mulai ya. Nah, jadi gini Baik. nih Ibu Linda. Eh, Ya. Latar belakangnya adalah kan anak-anak ini tumbuh dari berbagai karakter, berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Baik mereka tumbuh dari pola asuh yang positif, yang suportif, ya kan? Tapi tidak sedikit juga mereka yang tumbuh dari pola asuh atau keluarga yang tidak utuh, kurang harmonis maupun lingkungan yang tidak sehat ya untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang berpotensi menjadikan mereka menjadi anak-anak yang mudah menyerah, terus menjadi pribadi yang rentan stres dan krisis kepercayaan diri. Nah, sedangkan kita tidak bisa menjamin kalau saat ini anak-anak masih di usia prasekolah mungkin masih mendapatkan perlindungan keluarga yang nyaman dari orang tua dan keluarga masing-masing. Tapi kita tidak pernah bisa menjamin apakah nanti di kehidupan pada masa remajanya atau pada masa dewasanya mereka mendapatkan lingkungan yang aman seperti pada saat usia mereka prasekolah nih saat ini gitu. Nah, gimana sih kita menanamkan membangun kepribadian yang tangguh supaya mereka ini bisa menghadapi tantangan-tantangan di usia atau fase-fase perkembangan berikutnya dengan sedini mungkin ya dari usia prasekolah. Gitu Bu Linda. Nah, di sini Bu Linda akan sharing nih sama kita gimana caranya dan tips-tipsnya. Bisa dimulai, saya persilahkan kepada Ibu Linda. Baik, terima kasih banyak Miss Dea atas waktunya dan kepercayaannya yang sudah diberikan kepada saya. Dan insya Allah, bismillah semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi benar seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Dea, di dalam tumbuh kembang anak-anak, ananda kita tercinta itu sangat banyak faktor-faktor yang bisa mengakibatkan timbulnya stres atau bahkan rentan terhadap depresi. Nah, itu bisa diakibatkan dengan pola asuh salah satunya, lalu juga dari kebiasaan di sekolah atau dengan lingkungan bermainnya. Nah, itu benar sekali seperti yang sudah diulas oleh Miss Dea. Nah, jadi salah satu hal yang bisa mengakibatkan rentannya ananda atau anak-anak kita terkena stres itu ya dari pola asuh. Nah, misalnya aja ini ya Miss Dea. Ketika Ananda masih usia prasekolah, itu biasanya mendapatkan pola asuh agak sedikit manja, biasanya ya, agak sedikit manja dari ayah atau bunda. Nah, hal ini juga bisa berpengaruh nih terhadap kemandirian dari si Ananda, dari si anak-anak kita. Misalnya, ayah dan ibunda itu ingin memberikan yang terbaik untuk Ananda, pastinya semua orang tua. Nah, jika seandainya ada suatu kondisi Ananda mendapatkan nilai nih, mendapatkan tugas dari sekolah, misalnya dari Akis ya. Nah, mendapatkan tugas, lalu ayah dan ibunda ini ingin Ananda mendapatkan nilai yang baik atau terbaik lah begitu ya. Jadi ayah dan ibunda ini secara tidak langsung membantu secara berlebihan tanda kutip secara berlebihan dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh sekolah. Memang dalam lingkup atau intensitas frekuensi yang wajar itu sangat membantu, sangat baik dalam tumbuh kembang Ananda. Tetapi jika intensitasnya sudah berlebih dan sudah di luar frekuensi yang wajar, ini bisa mengakibatkan salah satunya, bisa mengakibatkan Ananda kita tumbuh menjadi menjadi pribadi yang kurang mandiri atau dia kurang tangguh dalam nantinya menghadapi ujian atau permasalahan-permasalahan lainnya di dalam hidupnya. Itu salah satu hal kecil contoh gitu ya Miss Dia ya. Nah, lalu seperti yang sudah diulas sedikit oleh Miss Dea tentang stres, misalnya itu akan berdampak kepada nilai akademik. Nah, itu tepat sekali. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih kita bisa membekali Ananda dalam
proses belajar dalam pola asuh untuk dia bisa nantinya ketika tumbuh menjadi remaja atau bahkan dewasa yang tangguh atau memiliki personality hardiness gitu ya, seperti tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Nah, jadi sebelumnya itu menurut Madi dan Kobasa, dia menyatakan itu Miss bahwa ketangguhan atau hardiness itu merupakan salah satu karakter yang sebaiknya ditanamkan sejak dini. Nah, jadi sedari kecil itu memang tugas dari orang tua, keluarga, sekolah itu untuk menanamkan si karakter tangguh ini pada diri anak-anak kita. Nah, sebenarnya karakter tangguh ini atau personality hardiness ini sudah dimiliki oleh setiap individu. Namun sama halnya dengan otot, dengan keterampilan lainnya, personality hardiness ini bisa dilatih. Saya mengajak ayah dan bunda untuk berbincang. Berarti sebenarnya kepribadian hardiness itu seperti karakter watak yang sudah tertanam dari dulu ke kita. Hanya saja porsinya berbeda-beda. Seperti itu, Ibu? Ya, betul Oke, sekali, betul sekali. Nah, jadi benar seperti yang tadi sudah disampaikan, diulas sedikit oleh Miss Dea, bahwa memang karakter tangguh itu sudah ada di dalam masing-masing diri Ananda. Nah, jadi bagaimana pola asuh dari keluarga itu yang nantinya bisa membedakan dari masing-masing anak kita untuk tumbuh sebagaimana, apakah dia lebih tangguh atau dia cenderung manja, seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah sedikit saya bahas, bahwa memang sudah dimiliki sejak kecil. Nah, dengan mengembangkan karakter tangguh ini, itu dampaknya kepada diri anak-anak kita, dia akan bisa lebih cepat beradaptasi ketika dihadapkan dengan suatu tantangan atau permasalahan yang dia hadapi nanti ketika dia tumbuh remaja atau bahkan dewasa. Nah, seperti itu. Dan dia juga akan memiliki rasa empati yang tinggi, lalu dia juga memiliki mental yang kuat dan senantiasa bangkit dari situasi yang tidak menguntungkan, seperti itu. Nah, lalu sebenarnya hardiness itu kalau menurut definisi secara teori itu sebenarnya apa sih gitu ya Miss ya. Nah, jadi kalau menurut Kobasa itu adalah grand teorinya dari hardiness itu menyatakan bahwa hardiness adalah kondisi di mana individu memiliki ketangguhan, kuat, stabil, dan optimis dalam menghadapi stres serta dapat mengurangi kemungkinan negatif yang dapat terjadi. Nah, jadi si hardiness ini adalah karakter atau kepribadian yang tangguh, kuat, stabil, dan rasa optimis yang tinggi untuk bisa bangkit, untuk bisa menghadapi stres ketika Ananda atau kita semua sedang dalam keadaan yang memang sedikit menekan, seperti itu. Ya. Nah, ini juga sambil menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kemarin ya, Miss ya. Oh ya. Ya, jadi di situ kan ada pertanyaan yang pertama itu tentang ini ciri-ciri anak yang memiliki kepribadian hardiness seperti apa. Nah, setidaknya itu ada 3 dari Kobasa dan Madi mengatakan anak akan memiliki yang pertama komitmen, lalu yang kedua kontrol, lalu yang ketiga challenge. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komitmen, kontrol, dan challenge ini, Miss Dea? Nah, yang pertama itu komitmen. Nah, Ananda mampu memiliki kekonsistenan untuk terlibat penuh dalam berbagai aktivitasnya, serta adanya kepercayaan diri. Nah, jadi apapun itu aktivitas yang dia miliki, yang anak-anak kita miliki, dia dengan sadar, dengan kekonsistenan akan hadir penuh dengan apapun segala aktivitasnya. Misalnya nih, Ananda mampu untuk memahami timing kapan dia mulai jam sekolah, kapan jam sekolahnya selesai. Lalu juga Ananda itu memahami kapan waktunya bermain, kapan waktunya dia belajar, kapan waktunya dia mandi atau mengerjakan tugas sekolah atau tugas rumah yang sudah diberikan oleh keluarga. Nah, jadi Ananda ini bisa berkomitmen untuk menjalani setiap rangkaian aktivitas yang sudah
ada tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya kontrol. Apa sih sebenarnya ayah dan bunda kontrol itu? Kontrol itu adalah kemampuan ananda kita, anak-anak kita berkaitan dengan pengambilan keputusan pada kondisi tak terduga. Nah, pada kondisi-kondisi tak terduga. Nah, ananda ini mampu untuk mengambil keputusan. Misalnya aja ada nih pilihan, misal dia dari sekolah. Ini kita kasih contoh pas ketika tidak pandemi aja ya, Miss Dea ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, lalu di sini ada misalnya dari guru atau dari Miss Dea memberikan pilihan kepada Ananda. Nah, untuk memilih misalnya saja, kamu mau belajar, kamu mau bermain di taman atau kamu mau berenang di kolam. Nah, jadi Ananda yang memiliki kontrol yang baik dengan dirinya itu, dia bisa menentukan pilihan tanpa dia harus bergantung kepada ayah bundanya, tanpa dia harus menunggu dulu persetujuan dari ayah bunda. Sebentar Miss, I call bunda atau ayah gitu. Jadi ya sudah, aku tahu nih kondisinya, aku sekarang misalnya aku lagi pilek. Si Ananda memahami, jadi akan tidak baik untuk kesehatanku jika aku berenang. Ya sudah, aku memilih bermain ya. Jadi aku lebih memilih bermain di taman aja, Miss Dea. Nah, jadi dia sudah memiliki kontrol dengan diri dia sendiri tanpa tanya bunda dulu, tanya ayah dulu, seperti itu. Itu salah satu contoh kecilnya. Lalu yang berikutnya adalah challenge. Nah, challenge ini menarik. Itu adalah Ananda atau individu mampu mengubah suatu masalah menjadi sebuah tantangan. Nah, dia bisa melihat ada suatu kondisi yang mungkin dia merasa tertekan di sana, tetapi dia melihat itu sebagai sebuah tantangan. Nah, misalnya kalau misal di sini dari Miss Dea memberikan tugas nih kepada Ananda di rumah, buatlah karya tangan atau buatlah karya sesuatu dari bahan daur ulang. Nah, ada sebagian anak yang menganggap susah sekali, Miss, aku tidak bisa. Nah, tapi ada sebagian anak yang, wah, aku pasti bisa. Aku kan punya kemarin bekas es krim, stik es krim. Sepertinya aku bakal bisa membuat stik es krim jadi mobil-mobilan. Atau, nah jadi Ananda ini memiliki pandangan yang berbeda ketika dia mendapat sebuah tugas atau tantangan yang diberikan dari sekolah ataupun dari orang tuanya. Nah, jadi Ananda melihat bukan suatu hal yang membuat dia aku nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa. Tetapi malah sepertinya aku bisa, aku akan mencoba untuk membuat seperti ini atau seperti ini. Nah, jadi Ananda itu bisa mengubah tantangan itu menjadi sebuah challenge bagi dia. Seperti itu, Miss Dea. Oh, baik. Berarti kalau misalnya dikorelasikan dengan keadaan yang pandemik nih sekarang, yang dikatakan komitmen adalah ketika misalnya sekarang tuh anak-anak belajarnya via online nih, Miss Linda ya. Dia tahu tuh timingnya kalau jam 8 itu kita mulai kelas harus belajar di depan laptop. Lalu kita akan selesai dan bermain kembali jam 9. Itu bisa dikatakan berarti anak-anak kita sudah mulai punya salah satu aspek hardiness, yaitu komitmen, ya kan? Betul, betul. Terus masuk kepada kontrol ya. Saya ini lagi, kalau misalnya kontrol, masuk nggak Miss kalau misalnya nih, kalau kita pembelajaran online, seringkali kan kita tidak bisa mengontrol seperti tadi jaringan gitu ya. Terus jaringan yang membuat kita tuh kadang keluar dari pembelajaran kita atau jaringan kita tidak stabil. Lalu anak-anak bisa mengatur emosinya gitu. Bisa mengatur moodnya untuk tetap bisa join di pembelajaran. Itu termasuk kontrol ya, ya Bu Linda? Termasuk. Dan oke. Berarti dan challenge-nya adalah dia bisa melihat tugas-tugas yang diberikan itu adalah suatu tantangan yang harus mereka selesaikan. Seperti itu, Ibu. Tepat sekali, Miss Dea. Iya, tepat sekali. Nah, jadi, mungkin di sini ayah dan bunda penasaran nih, gitu kan. Sebenarnya untuk bisa membentuk
personality hardiness pada Ananda itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya hardiness itu adalah karakter kepribadian. Nah, jadi itu Iya. adalah bentuk karakter kepribadian yang memang dibentuk dari sedini mungkin. Nah, bagaimana sebelum kita untuk bisa menerapkan karakter hardiness ini, sehari-harinya kita harus memiliki dulu yang namanya itu resilience. Nah, apalagi nih resilience. Oh, Nah, mungkin hal ayah baru dan nih. bunda hal baru lagi. Ayah dan Mm-mm. bunda juga bingung apa sih resilience itu. Nah, resilience itu adalah kekuatan yang dimiliki Ananda untuk bisa bangkit ketika dia mengalami kesulitan Hmm. atau simpelnya bisa survive dari kesulitan yang Ananda rasakan. Misalnya itu juga orang yang dia memiliki daya juang yang tinggi dalam penyelesaian suatu masalah tanpa perlu terpuruk secara mendalam atau berlama-lama. Nah, jadi dia gampang atau mudah untuk dia bangkit lagi, begitu gampangannya Miss Dea. Oh, ya, ya, Nah, ya, ya. ya, nah jadi sebelum kita untuk mengulas lebih jauh resilience itu apa, nah sebenarnya yang lebih baiknya itu gimana sih membentuk karakter personality hardiness pada diri Ananda, yaitu adanya kolaborasi bersinerginya yang antara sekolah dan keluarga. Nah, Oh, jadi tidak hanya dari keluarga aja nih Miss Dea, atau tidak hanya dari pihak sekolah aja, namun adanya kolaborasi yang baik, sinergi yang baik antara pihak sekolah dan keluarga. Nah, jadi di sini kita mau mengulas dulu nih yang dari keluarga. Sebenarnya apa sih yang sebaiknya keluarga lakukan atau ayah bunda lakukan agar anak-anak bisa mendapatkan atau bisa memiliki resilience pada dirinya. Nah, seperti itu. Karena menurut Gottberg itu ada 5, setidaknya ada 5 yang dia mengatakan programnya itu adalah I have. I have. Nah, jadi oh, jadi seorang anak-anak atau Ananda yang memiliki uh, resilience tidaknya memiliki 5 program ini yang harus ada pada dirinya, dan itu juga dibantu dari keluarga terutama lingkungannya dan sekolah. Nah, jadi di sini hmm, yang pertama itu apa nih gitu kan. Nah, ini juga sekalian menjawab pertanyaan yang ada pertanyaan tentang bagaimana caranya membentuk karakter hardiness begitu ya Miss Dea ya. ya, betul, Ya, betul. nah ini Pertanyaan dari ayah bunda. kita sekalian secara tidak langsung menjawab pertanyaan. Nah, yang pertama itu apa sih? Yang pertama, saya memiliki hubungan hangat dengan orang-orang terdekat. Nah, di sini poin pertamanya nih Miss Dea, bahwa Ya, anak-anak Ananda ini dia harus merasakan dulu dia memiliki hubungan yang hangat dengan orang tuanya, pengasuhnya, guru-gurunya. Nah, di sini orang tua juga bisa menerapkan bahasa cinta dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bahasa cinta itu? Nah, itu bisa ditunjukkan dengan ayah bunda memberikan atau meluangkan waktu secara berkualitas setelah kesibukan atau sekarang lagi masa pandemi ya Miss Dea ya. Nah, itu iya. lebih banyak waktu ayah bunda menemani anak-anak. Nah, tidak hanya menemani, tidak hanya hadir, tetapi diharapkan ayah bunda itu bisa hadir secara utuh nih. Jadi jiwa, raga, pikiran itu seutuh-utuhnya hadir ketika dia sedang menemani Ananda, baik itu belajar, bermain. Nah, itu harapannya ayah bunda memberikan waktu, meluangkan waktu berkualitas. Seperti Hmm. itu. Nah, yang berikutnya bisa memberikan hadiah atau kado sebagai tanda cinta. Nah, ini menarik. Kado itu tidak semerta-merta yang harus mewah, mahal Fisik. begitu. Iya, fisik juga tidak. Bisa berupa pelukan. Hmm. Nah, seperti itu atau hal-hal kecil pujian. Nah, ini berkaitan juga dengan kata-kata atau peneguhan positif dari ayah bunda terhadap anaknya atau pemberian afirmasi.
Nah, ketika Ananda berhasil di dalam mengerjakan tugas sekolah ataupun tugas dari rumah, orang tua jangan lupa memberikan peneguhan positif agar Ananda memahami, wah, saya ternyata benar, yang saya lakukan ternyata sudah betul dan ayah bunda menyukainya. Nah, begitu juga kalau misalnya Ananda melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di rumah atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, jadi seperti itu. Lalu juga ada tindakan-tindakan itu diberikan berdasarkan untuk melayani dengan tulus. Nah, kembali ke yang tadi, hadir dengan utuh, tulus, dan memberikan waktu yang berkualitas. Nah, jadi orang tua juga apa ya, Miss? Jadi memberikan seluruhnya perhatian, kasih sayang, waktu, lalu afirmasi-afirmasi positif. Nah, itu adalah salah satu hubungan yang harus dimiliki oleh Ananda agar dia kalau ini ya. kalau misal apakah yang dikatakan waktu berkualitas itu misalnya nih kan kebanyakan yang ayah bundanya dari Ananda di Akis tuh semuanya berkarir gitu. Baik ayahnya, baik bundanya, semuanya hebat-hebat, semuanya berkarir sehingga memiliki waktunya itu pendek. Misalnya hanya sore sampai malam gitu. Bagaimana sih ayah dan bunda Akis ini bisa membentuk waktu yang berkualitas bersama anak dengan waktu yang tidak panjang gitu. Gimana Bu Linda? Iya, betul Miss. Nah, di sini juga saya dapatkan informasi ya bahwa orang tua di Akis ini orang tua yang hebat, yang berkarir gitu ya, nah jadi sangat betul dan tepat yang Miss katakan, hanya memiliki waktu yang pendek untuk bisa menemani Ananda. Nah, tidak sebenarnya bukan berdasarkan dari kualitas, tetapi dari kuantitas. Nah, tidak mengapa pendek, tidak mengapa waktunya misalnya sebentar nih dari sore baru pulang sekolah, atau dari selesai maghrib, nah sampai sebelum Isya. Nah itu kan waktunya pendek ya Miss ya, atau dari setelah Isya menjelang tidur, tidak apa-apa, asalkan di situ ayah bunda hadir secara utuh, curahkan seluruh perhatiannya, seluruh panca inderanya. Nah, misalnya handphonenya ditaruh dulu, tidak menemani Ananda sambil handphonan, balas WA gitu ya. Jadi benar-benar karena kadang pekerjaan sampai bawa ke rumah ya, Miss ya. Nah, jadi diharapkan sekali ketika berinteraksi atau menemani Ananda itu benar-benar ditinggalkan dulu nih. Apapun itu segala permasalahan atau kerjaan yang ada di luar. Nah, jadi harapannya dengan waktu yang singkat ini itu bisa berkualitas, kuantitas seperti itu, Miss Dea. Oke, berarti tidak mengapa ya ayah dan bunda ini memang beneran berkarir, pagi sampai sorenya mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dari Akis, nanti pulangnya waktu berkualitas misalnya 2 jam, tapi kita benar-benar menutup segala aktivitas kita, kerjaannya ditinggal, lalu fokus kepada Ananda dari segala panca indera kita ya, mata, telinga, semuanya ke Ananda seperti itu. Oke, keren sekali Ibu. Silakan dilanjutkan. Betul sekali, terima kasih Miss Diana. Yang berikutnya itu adalah yang I have-nya itu saya memiliki struktur dan peraturan yang jelas dalam keluarga. Nah, ini walaupun terlihatnya simple ya, Miss ya, tetapi ini juga sejak dini itu sudah kita tanamkan atau ayah bunda itu bisa makin memperkuat gitu untuk melihatkan struktur dan peraturan yang jelas dalam keluarganya. Misalnya, struktur dan peraturan ini bisa memberikan perasaan yang nyaman dan aman kepada Ananda. Nah, jadi ya struktur itu diciptakan dengan membentuk rutinitas, bisa kayak rutinitas olahraga bersama, makan bersama, lalu juga bisa menjaga kebersihan dan membuat jadwal rutin. Nah, seperti jadwal makan, jadwal mengerjakan tugas, bermain dan istirahat. Nah, jadi itu untuk hal lebih rincinya mungkin bisa menerapkan sistem token ekonomi. Nah, mungkin sudah ya mungkin ayah bunda dan Miss Dea dan para ibu guru di Akis sudah tidak asing ya dengan sistem token ekonomi ya. Nah, jadi
Di sini melalui sistem token ekonomi itu peraturan yang berlaku disertai dengan konsekuensi apabila anak mengikuti atau melanggar aturan itu. Nah, jadi di situ jelas ya, Miss, di situ ada konsekuensi jika dia melanggar ataupun dia mentaati peraturan yang sudah tentunya ditetapkan atau dibuat bersama-sama hasil musyawarah antara ibu, antara ayah dan bunda, atau kalau di sekolah antara Miss Dea dan bapak ibu guru yang lain bersama Ananda. Nah, jadi di sini kita memperkuat nih struktur, memperkuat, memperjelas aturannya bagaimana, lalu kalau konsekuensinya ketika melanggar bagaimana, konsekuensinya ketika taat bagaimana. Nah, hal itu bisa membuat Ananda berperilaku adaptif. Nah, sesuai dengan nilai-nilai yang orang tua harapkan, sesuai dengan orang tua ingin terapkan nih kepada Ananda kita, seperti itu. Kalau misalnya nih Bu Linda, ya. Nah, lagi-lagi karena memang kita di pembelajaran online nih seringkali terjadi adalah kita nih orang tua nih udah berusaha nih untuk bilang, oh hari ini kita belajarnya jam 8 ya, kita mau belajar ini, nanti belajarnya yang soleh ya, yang taat ya, dengerin missnya ya gitu. Tiba-tiba nih kita udah mengatur set nih konsekuensinya, terus anak-anak tuh mogok gitu, kayak nggak mau belajar tanpa sebab yang jelas gitu. Nah itu gimana sih kira-kira orang tua harus menyikapinya, Miss Bu Linda? Ya, itu di lapangan sangat sering terjadi ya, Miss ya. Karena kadang kita bingung. Iya, dan kadang kita juga secara teori kadang mungkin kan terlihat simple atau gampang mudah seperti itu ya, tetapi secara praktek itu akan banyak hal kendala yang mengakibatkan hal-hal yang sudah kita terapkan, set pun itu bisa tidak berjalan gitu kan. Nah, ketika kondisi itu terjadi nih, Ananda kita yang soleh dan soleha ini diharapkan untuk tertib dan belajarnya, namun dia mogok seperti itu ya. Nah, sebenarnya tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa nih Miss, Ananda berperilaku seperti itu karena memang usia-usia prasekolah itu adalah usia-usia Ananda ingin bermain. Usia-usia Ananda juga belum bisa seutuhnya mengikuti peraturan-peraturan. Jadi ada sebagian Ananda juga yang kadang ya tanda kutip semaunya, sesukanya dan pengennya main aja begitu kan. Nah, jadi di sini ya diperlukan kesabaran yang memang sangat ekstra ya dari Miss juga dari ayah ibunda karena memang ketika sudah mogok seperti itu tidak bisa dipaksakan karena kalau misalnya kita paksakan banyak lagi dampak lainnya yang akan muncul, entah nanti itu ekstrimnya dia tantrum atau paling ekstrimnya lagi dia tidak mau lagi datang ke sekolah. Benar-benar tidak mau sekolah lagi, jadi nanti dia beralasan kepada ayah dan bunda, aku nggak mau sekolah, Missnya jahat. Aku nggak mau. Nah, bisa saja itu terjadi. Nah, jadi sebisa mungkin tidak ada pemaksaan, tidak ada di situ terjadinya untuk anak itu bagaimanapun caranya dia harus belajar. Ketika dia memang tidak mau belajar, ya sudah, untuk saat itu tidak apa-apa. Nanti dengan berjalannya waktu, dengan berproses juga pelan-pelan. Bekerja keras juga tentunya antara pihak sekolah dengan orang tua, biasanya itu Ananda bisa untuk mengikuti peraturan. Nah, tentunya dengan dikomunikasikan terlebih dahulu nih Miss antara pihak sekolah dengan pihak ibu dan ayah. Seperti itu. Berarti sebenarnya it's okay ya kalau misalnya Ananda tuh sesekali mogok belajar, mogok nggak mau sekolah online gitu wajar. Hanya saja yang diperlukan adalah konsistensi ya. Dari ayah dan bunda untuk terus membiasakan Ananda dengan rutinitas gitu ya kan. Oh, berarti ini timing sekolah. Kalau misalnya adik tidak sekolah, berarti adik tidak bisa belajar yang menyenangkan dengan miss-missnya di rumah, seperti itu ya, Bu Linda? Iya, betul sekali Miss, betul. Nah, jadi lebih kepada memberikan pemahaman yang memang secara konkret. Karena memang daya
daya nalar atau daya pikir. Ananda itu belum sampai kepada pola pikir yang dia bisa memikirkan sebuah pemikiran yang abstrak gitu ya. Jadi semuanya itu dia akan menalarnya itu secara konkret. Kalau misalnya saya nggak belajar, emangnya nanti bagaimana? Kalau misalnya anak-anak remaja kan SMP, SMA itu kalau kamu nggak belajar nanti masa depan kamu itu mau jadi apa? Nah seperti itu kan. Oh Nah, iya, kalau iya. ya kita bisa lebih apa ya abstrak gitu. Jadi kan Menyederhanakan ya. menyederhanakan gitu. Nah kalau misalnya seperti yang tadi disinggung sedikit oleh Miss Dea benar. Kalau misalnya nggak belajar nanti seperti apa? Nanti dari Miss-nya berarti nggak bisa ikut lagi pembelajaran yang berikutnya, tidak bisa ikut belajar dengan sistem yang menyenangkan, atau mungkin hari ini kita ada pembelajaran sistem yang baru nih dari Miss-nya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu simple aja sebenarnya sih, Miss Dea. Tapi Gitu. cukup Oke, menjadi oke. PR ya. Iya, justru itu kita melatih anak-anak kita untuk tadi ya, kontrol ya, kontrol Iya, diri. Dengan kontrol proses diri. belajar untuk mereka bisa mengambil sebuah keputusan untuk memahami masalah yang terjadi di fasenya mereka. Gitu. Oke, baik. Betul, Keren. betul. Iya. Oke, terima kasih Miss Dea. Nah, kita lanjut ke saya yang berikutnya, yaitu saya memiliki role model. Nah, jadi anak ini kan memiliki bakat alami untuk meniru ya, Miss ya. Sangat memiliki. Nah, jadi figur anak itu memerlukan figur, membutuhkan figur teladan yang bisa dia tiru. Nah, melalui figur teladan ini, Ananda memperoleh informasi tentang nilai-nilai atau perilaku yang perlu diadopsi. Nah, dari situ juga Ananda mampu menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, Ananda juga memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang membuatnya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengatasi situasi sulit. Nah, misalnya dia bisa memiliki role model itu ayah atau ibunda di rumah. Nah, biasa kan anak-anak prasekolah itu sangat apa ya, menirunya itu, perilaku menirunya itu sangat tinggi begitu ya Miss Dea ya. Nah, jadi Betul. misalnya aja simpelnya ketika kita meminta Ananda untuk melakukan sholat. Nah, jika kita hanya mengandalkan ayo nak soleh, nak soleha sholat, itu akan lebih efektif ketika dibarengin dengan ayah dan ibunda. Bareng. Iya, sholat bareng. Nah, jadi memang diperlukan sekali figur teladan agar Ananda ini bisa mencontoh hal-hal yang membuat dia itu nanti bisa bertumbuh, berproses, beradaptasi dengan lingkungan yang ia akan membuat dia stres atau menekan, seperti itu. Jadi dibutuhkan role model. Kalau di sekolah ya miss-nya seperti itu ya. Oh ya, ya sholat bareng. Sholat Berarti ini bareng. berkaitan dengan pertanyaan dari ayah dan bunda kemarin, apakah kepribadian hardiness itu diwariskan? Nah, kalau Ya. kita korelasikan dengan role model ini, sebenarnya kata diwariskan itu masih tanda kutip ya, tanda kutip. Tapi Ananda itu di usia-usia prasekolah itu adalah peniru yang ulung ya kan? Peniru Betul. yang ulung, bahwasanya ketika dia melihat ayah dan ibundanya itu gigih, terus bisa mencontohkan hal yang bagus, terus bisa menunjukkan bahwasanya ketika ada permasalahan terjadi, mengajak keluarganya solve bareng-bareng, itu secara tidak langsung ayah dan bunda juga bisa menumbuhkan karakter hardiness itu gitu kan, anak-anak bisa Betul. mencontoh.